Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Saputra dari Prodi PPTMO Reguler 4A dengan nomor NPM 321911080. Sini saya akan membuat tugas UAS dari Pak Bayu tentang RPP K3, pengertian K3 ya. Nah, pastinya kita tidak asing lagi mendengar tentang K3. K3 merupakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, pengertian K3 adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari risiko kerja. Nah, K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Nah, K3 sendiri mencakup semua hal yang bisa memproteksi dan menyejahterakan para pekerja, mulai dari undang-undang kesehatan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, manajemen K3, pembuatan standar operasional prosedur, perbaikan alat produksi secara berkala, pembuatan rambu-rambu peringatan, asuransi, pemeriksaan kesehatan rutin, pengawasan labor di lapangan, dan lain sebagainya. Nah, pengertian K3 menurut para ahli, menurut Mattis dan Jackson, pengertian K3 adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Nah, menurut Hadi Ningrum, pengertian K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Nah, sekarang fungsi-fungsi dari K3. Konsep K3 dirancang untuk memberikan jaminan agar aktivitas kerja di perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakannya, K3 memiliki banyak fungsi, baik bagi perusahaan maupun karyawan, yaitu seperti halnya sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan, sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung kerja, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Tujuan dari K3 secara umum adanya kewajiban menyelenggarakan K3 di dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja serta melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Di samping itu, pelaksanaan K3 juga memiliki beberapa tujuan khusus seperti poin-poin di bawah ini. Nah, apa saja poin-poinnya? Poin-poinnya yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan atau penularan, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap para pekerja baik selama ataupun setelah masa kerja, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja, menciptakan sistem kerja yang aman, memastikan bahwa kondisi alat kerja aman, nyaman, dan layak digunakan, mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja, melakukan pengendalian terhadap risiko-risiko yang ada di lingkungan kerja, memelihara kebersihan, kesehatan, dan
ketertiban lingkungan kerja dan lingkungan di sekitarnya. Nah, prosedur dari K3. Prosedur dari K3 meliputi dalam implementasinya. K3 dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan dan karyawan. Prosedur ini berlaku secara umum oleh semua jenis perusahaan, baik kantor, pabrik, tambang, maupun lainnya. Prosedur ketiga adalah proses kegiatan yang wajib diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Untuk memastikan prosedur ketiga dijalankan dengan baik, perusahaan menunjuk seseorang sebagai pengawas. Nah, ditetapkannya prosedur ketiga adalah untuk ini untuk apa aja ya? Satu, memudahkan pekerja dalam mengikuti arahan kerja untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, menjamin pekerja dapat melaksanakan tugas dengan aman dan tertib, menginformasikan secara cepat kepada pihak lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja, melaporkan kejadian langsung yang mencurigakan di lokasi kerja, memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, menjamin setiap perlengkapan dan peralatan kerja atau alat pelindung diri atau APD dapat digunakan dengan baik dan efektif. Alat pelindung diri apa saja kira-kira? Yaitu seperti sepatu itu yang sepatunya untuk khusus buat K3 ya, dan masker, sarung tangan dan lain-lain. Bagi perusahaan, prosedur K3 sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan tercapai jika perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efektif. Contoh prosedur K3 sederhana. Nah, 1. Mengikuti apel dan mengisi absensi, mengikuti briefing bersama tentang pengenalan alat pelindung diri atau APD dan penggunaan alat-alat yang dipimpin pengawas K3. 3. Melakukan pemeriksaan atau pengecekan APD untuk memastikan alat-alat yang akan digunakan tidak rusak atau cacat sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan atau memengaruhi kesehatan pekerja. Memakai APD yang benar dan mengikuti instruksi dari pengawas K3 dan pengawas memastikan APD sudah digunakan secara benar. 5. Melakukan inspeksi terhadap mesin atau peralatan yang akan digunakan dalam bekerja. Mengikuti briefing kedua yang dipimpin pengawas K3 mengenai mekanisme kerja untuk menghindari cerobohan pekerja. 7. Melalui pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing. Selain bekerja, pengawas K3 harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuknya setelah para pekerja memulai pekerjaannya, yaitu 1. Melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah pekerja melakukan pekerjaan sesuai prosedur K3 atau tidak. 2. Melakukan patroli keamanan untuk memastikan keamanan pekerja, melakukan penertiban sesuai peraturan perusahaan. 3. Melakukan pendataan kejadian belakangan termasuk mencatat apakah ada kecelakaan yang terjadi saat pekerjaan berlangsung atau tidak. Nah, sekarang jenis bahaya dalam K3. Jenis bahaya apa saja kira-kira yang ada dalam K3? Sebelum membahas mengenai contoh-contoh bahaya yang termasuk ke dalam K3, perlu diketahui beberapa istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja. Yang 1. Hazard atau berkaitan dengan sumber bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, penyakit, dan kerusakan atau menghambat pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Damar atau berkaitan dengan tingkat bahaya, peluang bahaya yang sudah terlihat atau kondisi bahaya sudah ada tetapi masih dapat dicegah dengan berbagai tindakan. Risk adalah perkiraan tingkat keparahan yang akan timbul jika terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Insiden adalah munculnya kejadian bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan. Ansiden adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian atau manusia ataupun benda.
tanpa melihat jenis pekerjaannya, bahaya K3 dapat bagi dalam 3 jenis, yaitu jenis kimia, fisika, dan proyek atau pekerjaan. Nah, berikut ya contohnya untuk ketiga jenis, yaitu jenis kimia, fisika, dan proyek. Nah, satu, bahaya jenis kimia dulu ya. Bahaya jenis kimia, yang dimaksud bahaya jenis kimia merupakan bahaya yang timbul akibat menghirup atau terjadi kontak antara dengan bahan kimia berbahaya seperti abu, sisa pembakaran kimia, bahan kimia, dan gas bahan kimia. Karena itu sangat berbahaya sekali ya apabila kita tidak menggunakan alat pelindung diri atau K3. Bahaya jenis fisika. Bahaya jenis fisika adalah bahaya yang timbul akibat kondisi fisik lingkungan kerja. Misalnya pencahayaan, misalnya temperatur udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, ruangan yang sangat bising, atau kondisi udara yang tidak normal. Keadaan ini dapat mengakibatkan suhu tubuh menjadi tidak normal atau pendengaran rusak. Makanya kita harus selalu melakukan kegiatan sebelum bekerja selalu mentaati K3. Bahaya jenis proyek pekerjaan. Bahaya yang terkait dengan proyek atau pekerjaan dapat ditimbulkan dari kurangnya pencahayaan, aktivitas pengangkutan barang, dan bahaya yang bisa ditimbulkan dari penggunaan peralatan. Bahaya ini bisa mengakibatkan pekerja mengalami kerusakan penglihatan atau terluka. Nah, pemerintah telah menetapkan K3 sebagai hal yang wajib diperlihatkan para pengusaha dan pekerja melalui peraturan legal. Namun pelaksanaan K3 tidak boleh dijadikan sebagai beban, tetapi harus bisa menjadi budaya dan bagian dari aktivitas sehari-hari. Nah, demikian ya tentang K3, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja beserta dengan fungsi, jenis, tujuan K3 dan informasi lainnya. Nah, semoga bermanfaat tentang K3 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.